Halo semuanya, apa kabar? Di video ini gue akan unboxing sebuah handphone yang bisa dikatakan one of the best di tahun 2016. Keluaran dari Apple tidak lain tidak bukan adalah iPhone 7. Gue baru saja upgrade dari iPhone 6 gue ke iPhone 7 di salah satu provider di Jepang, yaitu AU. Alasan utama mengapa gue upgrade ke iPhone 7 adalah iPhone 7 ini bisa di-unlock. Jadi dengan kata lain, gue bisa menggunakan iPhone 7 di Jepang setelah 6 bulan pemakaian dan di-unlock menjadi SIM free dan bisa menggunakan SIM card dari Indonesia. Sedangkan iPhone 6 gue yang sebelumnya itu nggak bisa. Jadi kenapa gue pengen upgrade ke iPhone 7 itu salah satu alasan utamanya, dan tentu untuk upgrade kapasitas dari 16GB ke 128GB. Jadi ini adalah Jet Black 128GB. Oke, warnanya sendiri Jet Black. Gue sengaja pilih karena ini cukup langka dibilangnya. iPhone baru mengeluarkan warna hitam di edisi iPhone 7. Sebelumnya mereka nggak punya warna hitam, hanya ada warna space gray. Dan di iPhone 7 ini mereka keluarkan dua warna hitam, pertama ada matte black, yang kedua jet black. Dan perlu 3 hari untuk menunggu sampai gue dapat jet black ini karena waktu 3 hari yang lalu itu belum ready. Berikutnya, ini adalah tampilan samping. Jadi iPhone tidak ada logo Apple lagi di sini. Gue bawa box yang iPhone 6, bisa dilihat perbandingannya. Dia nggak ada logo Apple, hanya ada tulisan iPhone. Mungkin dia udah keluar dari Apple mungkin. Bercanda. Oke. Dan sekali lagi perbandingan dengan iPhone 6, kalau di depan iPhone 6 itu dia nggak ada warnanya, nggak ada bentuk handphonenya, sedangkan kalau di iPhone 7 ini dia ada tampilan belakang dari iPhone 7 tersebut. Di baliknya 128GB, lalu ada beberapa spesifikasi dengan bahasa Jepang tentunya. Dan di sini dia ada iPhone 7 Jet Black 128GB, designed by Apple in California, assembled in China. Oke, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita lihat apa saja yang ada dalam isinya untuk iPhone 7 Jet Black 128GB di Jepang. Sebelumnya ini sebenarnya sudah gua unboxing di AU, jadi sudah tidak dibungkus plastik karena sistemnya kontrak, jadi ada settingan yang harus dilakukan di tokonya, jadi gua nggak bisa benar-benar pure unboxing dari plastiknya untuk dibawa pulang. Yang pertama kelihatan adalah tulisan Design by Apple in California, yaitu ada manual booknya. Berbeda dengan iPhone 6, ketika kita buka itu dia langsung ada tampilan handphone. Cuman handphonenya nggak ada karena gue pakai rekam sekarang. Nah, kalau iPhone 6 dia kan ada tampilan handphonenya langsung ketika buka box. Tapi kalau iPhone 7 dia pertama kali ada tulisan Design by Apple California dan manual booknya tentu saja. Jadi ini ketika kita buka baru iPhone-nya terlihat. Manual booknya pertama ada pin untuk unplug dari SIM card. Jadi ini ada pinnya seperti biasa. Lalu ada manual book. Ini dalam bahasa Jepang, ini juga dalam bahasa Jepang semuanya, semacam instruction, dan dapat 2 Apple sticker. Langsung aja kita beralih ke handphonenya. Ini handphonenya Jet Black, tampilan glossy, plastiknya belum gue buka. Oke, colokan adapternya tipikal Jepang, pipih seperti ini. Jadi kalau gue mau pakai Indonesia, gue harus beli adapter tambahan. Dan earpodnya, oke, ini earpodnya kelihatannya dari luar kayak wireless, tapi ternyata dia adalah pakai kabel. Dia belum wireless. Kalau mau beli AirPod di Jepang, AirPod itu dia yang wireless tanpa kabel. Ya, wireless tanpa kabel ya, maksudnya AirPod yang tanpa kabel. Itu harganya sekitar 19.000 yen, atau mungkin kalau dikerupiahkan 2 juta sekian. Langsung aja dibuka. Ya, inilah kabelnya, tampilannya untuk AirPod di iPhone 7. Dia tidak lagi menggunakan 3,55 jack audio. Bisa dilihat di bawahnya hanya ada Lightning USB. Dan di sini juga dia tidak menggunakan 3,55 mm jack lagi, jadi menggunakan Lightning USB. Tapi jangan khawatir, Apple menyediakan adaptor
sudah berikut dengan handphonenya. Jadi tidak perlu membeli terpisah. Ketika kalian membeli iPhone-nya, Apple sudah menyertakan dia untuk menyambung ke earphone dan untuk ke handphone. Jadi tidak perlu khawatir kalau kalian ingin upgrade ke iPhone 7, tetapi concern-nya adalah harus membeli aksesoris tambahan untuk mendengarkan musik. Tapi memang kelemahan yang utama adalah kita tidak bisa charging iPhone-nya sambil mendengarkan musik melalui earphone. Tapi menurut gue sih nggak terlalu masalah. Yang terakhir, ada kabel USB seperti biasa. Dan ini sebenarnya bisa pakai yang iPhone 6 yang lama punya sih. Jadi gue kayaknya nggak akan pakai yang ini. Gue masih akan pakai iPhone 6 aja. Siapa tahu nanti gue mau jual suatu saat. Oke, berikutnya langsung aja kita nyalakan iPhone-nya. Tapi sebelumnya untuk setting awal-awal sudah dilakukan di toko tadi. Jadi ini mungkin sudah bukan tampilan default lagi. Oke, katanya sih iPhone 7 ini 2 times faster than iPhone 6. Jadi 2 kali lebih cepat dari iPhone 6. Tapi gue juga nggak tahu. Mungkin kecepatan buat gue nggak terlalu jadi concern, nggak terlalu jadi masalah. Ini startupnya. Let's see. Oke, yang pertama pilih bahasa. English, select your country, region, Japan. Oke, choose Wi-Fi network, gue akan lakukan nanti. Next aja dulu. Location service, enable. Oh, Touch ID, mungkin gue nanti aja deh setupnya. Create the passcode. Kayaknya don't add passcode aja. Continue. Bla 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 bla. Move data from Android. Set up as new iPhone. Gue nanti sebenarnya bisa restore, tapi nanti mungkin restore nanti aja. Set up as new iPhone. Apple ID. Oke, gue dapat ID-nya dari iPhone yang sedang gue rekam sekarang. Jadi agak-agak ribet ini. Ups, salah. Oops, gue yang salah lihat. It may take a few minutes to set up your Apple ID. Term and condition, blah blah blah, agree. Again, it may take a few minutes to set up your Apple ID. Here we go. Belum juga. Oh, gue dapat email nih. Your Apple ID was used to sign in to iCloud on bla bla bla. Updating iCloud settings. Oke, diagnostic send to Apple. App analytic don't share. Meet the new home button. Dibilangnya oke, get started aja dulu. Choose your click, press the home button to try it. Oke, jadi yang membedakan juga home buttonnya, kalau di iPhone 6 atau iPhone 6s itu yang benar-benar bisa diklik adalah hanya bulatan ini, hanya home-nya aja. Tapi kalau iPhone 7 lo ngerasanya kalau ngeklik home buttonnya itu kayak sepertiga dari badan bawahnya iPhone 7 ini ikut-ikut kepencet gitu. 1, 2, 3, next. Standard atau zoom, standard aja. Next, welcome to iPhone. Get started. Oke, ini tampilan dari defaultnya iPhone 7. Dapat message mungkin dari EU-nya. Cancel dulu aja, continue. Oke, benar dari EU-nya. Jadi ada EU ID. Ini dapat dari bilangnya adalah EU ID ini yang baru. Yap, jadi itulah yang kalian dapatkan ketika membeli sebuah iPhone 7. Oke,
hari ini gue ada di kampus, dan dari kemarin gue tuh belum buka plastik bawaannya dari Apple iPhone 7 ini, karena gue baru sebenarnya dapetnya kemarin sih. Jadi waktu beli iPhone dapat gratis screen protector dari EU-nya, ini iPhone 7 yang gue pasang sekarang. Jadi selama seharian kemarin gue masih belum buka si belum buka si plastiknya. Dan kata orang-orang Apple fanboy yang gue lihat di YouTube, katanya tuh the most satisfaction thing when you unboxing iPhone is just peel off the plastic. Jadi buka plastiknya itu benar-benar hal yang paling memuaskan buat mereka. Oke, let's see, gue mau coba. Jadi ini plastiknya, plastik bawaannya. Oke, emang keren banget Jet Black. Gue suka handphone itu dari dulu warna hitam. Dulu gue pakai Xperia yang sempat hilang. Aduh, jadi inget-inget yang dulu. Jadi seperti ini tampilannya. Kalau hitam itu benar-benar full hitam semua. Jadi benar-benar dia hitam kecuali tulisan dan logo Apple, dan ada lens untuk kamera dan ada blitznya. Jadi semuanya benar-benar hitam. Gue suka banget, benar-benar keren. Dan gue akan pasang screen protector hari ini, dan gue akan beli casingnya. Nah, seperti itu. Terima kasih sudah nonton video unboxing iPhone 7 gue, Jet Black 18GB di Jepang. Sampai ketemu lagi di video-video gue yang lain. Dadah!